Strategi organisasi sesi ketiga. Ada beberapa pendapat, namun secara umum, strategi di dalam organisasi itu adalah pertama kita harus bisa menentukan visinya. Tetapi bagi organisasi yang berada dalam sebuah organisasi yang besar, visi itu harus atau hanya menyesuaikan diri dengan visi dari organisasi yang lebih besar. Kalau kita berada di FISIP UI, apa yang menjadi mimpi atau cita-citanya dari FISIP UI harus selaras, harus serasi dengan apa yang telah dicanangkan oleh Universitas Indonesia. Demikian juga dengan Departemen Sosiologi, harus inline dan harus align dengan visi yang ada di universitas. Misinya, nah ini yang kita rumuskan, tadi kita sudah diskusikan. Core values-nya, core values pun juga harus sesuai, selaras dengan apa yang ada di fakultas dan juga ada di universitas. Goal-nya yang kita rumuskan. Strateginya bagaimana kita untuk mencapai hal tersebut dan bagaimana action plan-nya. Rencana aplikasi atau rencana implementasi dari strategi tersebut. Henry Mintzberg, salah seorang ahli organisasi, dia mengatakan bahwa paling tidak ada 5P dalam strategi teknik. Bukunya yang terkenal mengenai strategi Safari, pertama adalah strategi adalah bagian dari rencana. Yang kedua, strategi adalah sebuah pola. Jadi setelah direncanakan, strategi itu harus punya pola. Jadi bisa kita ramalkan. Kemudian yang ketiga, strategi itu adalah sebuah posisi. Posisi di mana kita berada, meningkatkan citra atau posisi kita untuk memberikan kontribusi dalam bidang-bidang tertentu. Strategi merupakan sebuah taktik atau cara atau langkah-langkah bagaimana organisasi untuk mendapatkan posisi bersaingnya yang kuat, yaitu dengan memperkecil berbagai hambatan, mengurangi berbagai persoalan yang dihadapi, dan juga bagaimana mereduksi berbagai hambatan, berbagai ancaman yang ada. Yang kelima, Mintzberg mengatakan strategi adalah sebuah perspektif. Strategi itu adalah sebuah sudut pandang. Apakah kita tuh seorang yang optimis? Apakah kita itu seorang yang agresif? Apakah organisasi merupakan safety players? Apakah kita itu seorang yang senang berkonflik atau sebagai risk taker? Meski demikian, Henry Mintzberg mengatakan bahwa hal terpenting dari semua strategi adalah vision. Kemampuan kita, kemampuan organisasi, kemampuan pimpinan dan juga pelaksana melihat jauh ke depan. Ibarat kita sedang mengendarai sebuah kendaraan, kita tidak hanya melihat jalanan yang hanya 1, 2, 3, 4, 5 meter di depan kita. Kita harus jauh memandang ke depan. Jadi adalah kemampuan atau disebut dengan mental image. Itu dituliskan di dalam sebuah short written statement. Dalam sebuah kata-kata yang ringkas. Strategi keunggulan. Jadi competitive strategi itu terdiri dari sebuah gerakan, sebuah upaya bagaimana menarik customer atau target audiens kita. Atau dengan menekankan kekuatan kita, keunggulan kita di mata customer dan juga stakeholders lainnya. Dan tentu saja kita memperkuat posisi kita di tengah industri yang ada. Competitive strategy
ini ruang lingkupnya lebih kecil dari bisnis strategi. Paling tidak ada 5 hal yang terkait dengan competitive strategi. Apakah organisasi kita itu low cost? Ini adalah strategi industri Indonesia di awal industrialisasi pada tahun 70-an, yaitu upah buruh murah. Itu adalah low cost strategi. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa best cost provider strategi. Kita tidak bicara mengenai biaya murah, tapi adalah harga terbaik dengan pelayanan yang jauh lebih baik dari apa yang diberikan oleh kompetitor dalam industri TV kabel. TV kabel A dengan TV kabel B. Ada yang biaya sebulannya katakan 250.000, ada yang 300.000, ada 500.000. Nah, mungkin 500.000 kalau secara harga itu mahal. Tapi dia bisa memberikan layanan dengan 50 channel. 300.000 hanya bisa menyediakan 20 channel dan itu termasuk televisi Indonesia. Itu adalah best cost provider strategi. Kemudian ada juga strateginya broad differentiation strategy. Kita sama-sama jualan mobil, tapi mobil kita ini beda loh. Mobil kita ini meskipun sama-sama mahal di atas mungkin 1M, tapi ini bisa digunakan oleh penumpang rame. Bisa dibuat juga buat tidur. Nah, sekarang kita masuk strategi organisasi itu dari waktu ke waktu, dari periode ke periode berikutnya berubah. Jika dahulu melihat strategi adalah bagaimana kemampuan kita melakukan forecast, melakukan sebuah ramalan, memperkirakan nantinya seperti apa. Jadi, what we know today, who are we, where are we now. Nah, kita definisikan saat ini kita seperti ini, where do we want to go, tapi kemudian berkembang. Di tahun 90-an, pertengahan tahun 90-an, kondisi menjadi uncertainties. Masuk juga globalisasi yang merubah kebijakan publik yang ada. Sehingga investor bisa masuk dalam jangka panjang dan juga kebijakan fiskal, masalah perpajakan, sehingga yang namanya strategi tidak hanya bisa satu saja. Kita punya skenario 1, skenario 2, skenario 3. Saya yakin Anda pun juga demikian. Telah belajar kondisi yang sedang-sedang mencapai B, kondisi yang pesimis akan mencapai C. Ada skenario optimis, skenario medium, dan skenario pesimis. Nah, skenario analisis ini mulai menjadi serius dibicarakan di akhir tahun 90-an. Banyak ilmu-ilmu yang ada di dalam organisasi, di dalam manajemen, termasuk di dalam kehidupan kita, itu dikembangkan oleh militer. Skenario analisis diawali juga dengan militer pada Perang Dunia Kedua. Kemudian diadop ke dalam dunia bisnis. Dan termasuk di dalam kebijakan publik. Dan tentu saja di dalam sosiologi organisasi kita harus mempelajari hal ini. Ilmu yang juga dikembangkan, seperti pada pertemuan sebelumnya, mengenai VUCA. VUCA awalnya dikembangkan juga oleh militer. Untuk mencari alamat, kita menggunakan Google Map. Adalah teknologi yang sudah kuno. Dunia militer juga melaksanakan pada Perang Dunia Kedua. Ya, yang disebut dengan Geographic Information System. Skenario analisis pun juga demikian. Prinsipnya adalah kita tidak bisa melihat hanya satu jalan saja. Di dalam pertemuan kita di VUCA, there is no best way. Jadi tidak ada best skenario atau the only best skenario, tidak ada. Kita harus punya pilihan. Seberapa banyak atau seberapa mampunya kita menganalisis kemungkinan yang ada, itu adalah tuntutan, tantangan bagi organisasi itu sendiri. Komitmen untuk memilih strategi. Jadi,
untuk mengimplementasikan strategi. Ingat, organisasi harus melakukan sebuah mekanisme reward dan tentu saja punishment. Tidak harus dalam berbentuk uang, tapi bisa dalam bentuk apresiasi lainnya. Ungkapan selamat di depan teman-teman yang lain itu adalah sebuah apresiasi. Itu adalah sebuah insentif. Manager of the day. Hal yang penting dalam strategi, fokus kepada hasil. Dalam kondisi saat ini, perubahan lingkungan yang demikian cepat, yang kita mempelajari dunia VUCA, strategi bukan dari current to the future, tapi kita bisa balik. Backcasting strategy. Kalau kita sebagai sebuah event organizer yang akan melaksanakan sebuah wedding seorang selebriti yang kita rencanakan jadi kita hitung mundur dari bulan Juni ke sekarang. Apa saja yang harus kita lakukan? Berarti kalau di bulan Juni itu adalah hari H, katakan 12 Juni hari H-nya, kita hitung. Yang di 12 Juni itu semua sudah siap. Nah, sebelum sudah siap, apa yang Anda? Berarti sudah mulai H-1-nya atau H-2-nya, yang namanya pelaminannya sudah siap. Kemudian H-7-nya, apa yang harus sudah siap? Makanannya sudah oke. Sampai pada saat kita hari ini. Nah, itu kita hitung dari hari H mundur ke hari sekarang. Ini adalah strategi dalam kondisi yang semakin tidak pasti. Jadi, follow by the question, what do we need to do today to reach that successful outcome? Ringkasnya, kuliah kita pada hari ini berkenaan dengan strategi. Jika pada masa lalu, strategi itu memperlihatkan bagaimana kita memahami kondisi kita pada saat ini dan kita mampu merumuskan tujuan kita serta cara-cara kita untuk mencapai tujuan tersebut dengan forecasting. Kemudian berkembang karena lingkungan itu berubah, lingkungan itu dinamis, banyaknya hal-hal yang bisa terjadi, yang bisa mengganggu, yang bisa merubah segala hal. Kita harus menyusun skenario. Dan yang terakhir adalah strategi backcasting. Terima kasih.